طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hayakumullahu bissalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu menyambung dari membaca kitab Manzumatul Ha'iyah milik Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya ada masukan dari salah seorang ikhwan, ya, hafizahullahu ta'ala. Beliau memberikan nasihat dan juga masukan karena memang belakangan ini majelis kita yang diberlangsungkan secara online, ya, di kanal Rosail Mufidah itu memang terdapat persoalan, ya, permasalahan ketika memang terjadi atau sedang diadakan live, ya, itu ketika ditampilkan visual gambar PDF ataupun catatan itu mempengaruhi daripada stabilitasnya, ya, sehingga suaranya itu terputus-putus, kemudian juga tampilan gambarnya itu kurang maksimal, ya kan, pecah seperti itu gambarnya, jadi nggak jernih. Tapi sebaliknya kalau kita keluarkan telegramnya, kemudian kita rekam itu fokus kepada visual daripada PDF ataupun catatannya, itu gambarnya jernih, ya. Tapi masalahnya itu nanti ketika audio terputus ataupun bahkan telegramnya terkeluar seperti itu nanti kita nggak tahu, ya, karena ketika diikut sertakan aja di dalam live itu masih terkadang bablas, ya, terkadang audionya itu terputus, ya, bahkan waktu juga sempat keluar, ya, apalagi kalau tidak diikut sertakan telegramnya seperti itu. Jadi kata beliau, ya, beliau masya Allah luar biasa, beliau itu sangat sangat peduli sekali dengan dakwah, ya. Beliau sangat peduli sekali dengan dakwah. Beliau tidak hanya mencukupi diri beliau itu hanya sekadar ikut serta di dalam majelis ngaji, kan seperti itu, kemudian dapat ilmu selesai, tidak. Tapi beliau berpikir lebih jauh lagi, ya, tindakan beliau itu lebih jauh lagi, iya. Beliau itu memikirkan bagaimana ikhwah itu semuanya bisa ngaji, bisa belajar meskipun secara online, tapi mendapatkan pembelajaran yang maksimal, ya, bisa dengan nyaman, dengan khidmat, dengan khusyuk, ya, meskipun kita dapati, ya, wallahul musta'an wal hituklan, itu masih didapati banyaknya kekurangan, ya, di dalam majelis ini. Tapi itu tidak menutup, ya, bahwasanya kita berharap kepada Allah untuk menjadikan majelis kita sebagai majelis yang berbarokah, menjadi taman-taman surga, ya. Apalagi kita membacakan, ya, bagaimana akidah para salaf di dalam beragama, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi SAW dan juga asar para salaf, ya. Jadi kita berdoa untuk beliau, jazallahu lahu wa ahlahu ahsanal jaza, ya. Mudah-mudahan Allah, ya, membalaskan kepada beliau dan juga untuk keluarga beliau, ya, sebaik-baik balasan, ya, dan juga untuk ikhwah semuanya yang masih istiqomah untuk senantiasa, ya, terus belajar, terus ngaji, membaca kitab para ulama dan menjauhi hal-hal yang enggak bermanfaat, ya, terutama ketika menceburkan diri di dalam sosmed, ya, itu subhanallah, ya, enggak ada faedahnya, ya. Jadi kan antum itu bersosmed itu cukup sekadar untuk bermuamalah duniawiyah, bukan untuk antum itu belajar, bukan untuk antum itu berdebat, ya, mengajak menantang kepada siapa saja untuk berdialog seperti itu, kan, iya. Yang namanya belajar ilmu syar'i itu adalah di majelis, ya, bukan di sosmed, ya. Adapun di sosmed ini adalah wasilah yang Allah menjadikan dengannya kenikmatan, ya, kemudahan semisal seperti itu.
tapi tetap secara apa, tadarruj, ya, secara runut, ya, bukan dari sosmed itu berdasarkan apa, serpihan-serpihan perdebatan di laman komentar di dalam sosmed, ya. Masya Allah, jadi ini masukan dari salah satu ikhwan kita, ya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau, ya, bagaimana kepedulian beliau terhadap dakwah, ya. Ini adalah nikmat yang wajib untuk kita sebutkan, kebaikan-kebaikan, ya, saudara-saudara kita, ya, terutama menyebutkan di dalam majelis ilmu. Taib. Jadi kita kembali menyambung bacaan kita dari kitab Manzumatul Ha'iyah yang berisikan bait ataupun syair berkaitan dengan himpunan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh anak daripada Al-Imam Abu Daud yang dikenal dengan Abu Bakar ibnu Abi Daud. Ya. Dan ini sudah masuk ke dalam bait yang ke-10. Alaman nasrahullah. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mengaji, ya, mempelajari ilmu akidah terutamanya di dalam kita, ya, beragama sebagai seorang muslim. Ini adalah kewajiban atas kita, ya. Kata Nabi SAW, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu adalah kewajiban atas setiap kaum muslimin, laki-laki ataupun perempuan, ya, tidak dibedakan. Taib. Kita masuk ke dalam bait yang ke-10. Antum bisa lihat di matan atau di PDF karena mungkin dengan waktu yang belum kita bisa pastikan, ya. Jadi majelis kita beberapa waktu ke depan sampai waktu yang tidak ditentukan itu kita tidak bisa menampilkan apa, visual seperti itu, ya, di Telegram, ya. Tapi untuk yang di YouTube itu antum bisa menyaksikan secara maksimal, ya, tidak terkendala insyaallah taala, ya. Jadi untuk hanya khusus yang di Telegram saja. Ketika live di Telegram itu, kata nasihat dari ikhwan tadi, ya, untuk dikembalikan seperti sebelumnya saja, seperti sebelumnya, ya, untuk sementara waktu, yaitu hanya sekedar audio atau live audio seperti itu, ya. Taib. Kita masuk ke dalam bait yang ke-10. Berkata qala al-musannif rahimahullahu taala, yaitu al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, beliau mengatakan wa qad yunkirul jahmiyyu aidan yaminahu, ya, subhanallah, wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu, ya. Jadi ini menyangkut daripada keimanan kita terhadap, ya, khabar yang datang berdasarkan riwayat bahwa Allah Azza wa Jal memiliki apa? Aliyat, ya, memiliki aliyat. Dan ada nukilan indah, ya, nukilan terbaik, ya, di antara para ulama kita, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika beliau menerangkan bagaimana seorang muslim itu, ya, beriman kepada Allah. Ya, ini penting sekali antum pegangi, ya. Antum ambil iktibar di dalamnya, ya, mengambil pelajaran dari ibarat yang disebutkan insyaallah taala. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, amantu billah, ya, wa bima jaa'a anillah wa ala muradillah, amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya. Jadi kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, aku beriman kepada Allah dan kepada seluruh dari setiap khabar yang datang dari Allah sesuai dengan apa? Ala muradillah, keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh dari setiap apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah sendiri yang menyebutkan wa may yantiqu illa, ya, anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah Nabi SAW itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa? Beliau berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah pendahuluan bagaimana seorang muslim itu beriman, mengimani, ya, apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang tadi kita nukilkan daripada, ya, ucapan daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Kita beriman dengan apa saja yang datang, ya, dari Allah dan Rasulnya. Dan ini juga semisal sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu dari murid beliau, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, nu'minu bima ja'at, kita beriman dengan, ya, sebagaimana yang telah datang kepada kita berdasarkan riwayat, ya. Taib.
Wa qad yunkirul Jahmi aidan yaminahu, ya, dan sungguh, sekte kufar daripada Jahmiyah itu, ya, telah mengingkari daripada tangannya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingkari bahwasanya Allah memiliki tangan, ya. Ini diantara sifat akidah Ahlussunnah, ya, diantaranya adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan tidak boleh kita mentafwid sebagaimana tafwid dari kalangan mufawwidah, ya, atau sebagaimana yang dibawakan oleh Hanabilah judud. Itu sekte kufar itu, ya. Itu orang-orang kafir, orang musyrik, murtadun, ya, Hanabilah judud, ya. Mereka itu tidak ubahnya seperti Asy'ari, ya. Banci-bancinya Jahmiyah Asy'ari itu, ya. Asy'ari menetapkan Allah punya tangan tapi maknanya adalah kudrah, ya, dan seterusnya dengan metode takwil, tafwid yang seakan-akan disandarkan kepada makna tapi hakikatnya adalah, ya, ditakwil. Taib. Jadi Jahmiyah mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya. Ya. Karena bahasan kita kali ini adalah yaitu sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Taib. Wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Ya. Dan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia, ya, memberikan nikmat. Terus senantiasa memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Nanti akan kita sebutkan secara rinci, ya. Antum bersabar. Antum bersabar mendengarkan kajian yang sedang berlangsung, ya, mencatat, menyimak, ya, dan jangan tergesa-gesa. Taib. Maknanya adalah barakallahu fikum. Ini adalah yang pertama adalah apa? Isbat. Ya, isbat. Isbat, ya, terkait sifat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Isbat sifat tangan. Ya, jadi seperti ini menuntut ilmu itu seperti ini, ya. Menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran, waktu yang lama. Kenapa? Karena memang demikian. Ya, bagaimana ketika dijelaskan secara rinci, secara runut, ya, sehingga antum tidak seperti orang-orang yang tidak belajar. Mereka menginginkan secara instan, secara ringkas. Makanya banyaknya dari mereka itu mengambil ilmu secara apa? Secara instan, ya, dari perdebatan sosmed, bagaimana dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah orang yang tidak belajar, tidak berpendidikan. Adapun orang yang berpendidikan, mereka belajar secara runut, ya, memahami secara perlahan, kemudian memberikan khulasah, talkhis, ringkasan dari apa yang telah dipelajari, ya, seperti itu. Ini adalah sifat iyatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Isbat, penetapan, ya, sifat daripada tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya tangan, ya. Ya, taib. Isbat sifatil yad lillahi azza wajal. Ahlussunnah wal jamaah, ya, mereka itu apa? Ya'taqiduna annallaha azza wajal lahu yadan, ya, haqiqatan yattasifu bihima azza wajal wa huma yadan zatiyatani lillahi azza wajal falam yazal wa la yazal muttasifan bihadhihi sifat. Jadi memang Allah memiliki tangan secara apa? Secara apa? Secara hakikat. Secara hakikat, ya, secara hakikat, bukan
selainnya secara majas, bukan ya, bukan secara majas. Ya, bukan secara apa? Bukan secara majas, tapi secara hakikat. Bukan secara majas atau kiasan. Secara hakikat. Ini yang dipegangi oleh ahlu sunnah. Ini yang dipegangi oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan untuk menunjukkan dalil-dalil ya akan ditetapkannya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak sekali berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' para salaf. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi ya, ketika Adam mengatakan ya di antara ucapan beliau, wakil tayadai rabbi yaminun mubarakatun ya. Jadi kedua tangan ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Yaminun mubarakatun ya. Dan yang dimaksud dengan wakil tayadaihi bil fawadili tanfahu ay tu'ti ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan terhadap dirinya sendiri ya, an nafsihi yaminuhu. Ya. Kenapa ya Ahlu sunnah meyakini demikian? Allah itu memiliki tangan dan sifat tangan secara hakikat karena Allah begitu banyak mengkhabarkan dan juga berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' para salaf ketika ya berdasarkan dalil-dalil yang datang ya, riwayat yang datang, Allah itu menggenggam ya, Allah itu apa? Menggenggam. Allah itu menggenggam ya. Punya sifat apa? Menggenggam. Menggenggam. Allah punya sifat apa? Menggenggam. Dan menggenggamnya itu dengan tangannya. Kemudian Allah melipat, memiliki sifat apa? Melipat. Ya, melipat. Melipat ini sebagian kecil dari contoh-contoh ya penetapan sifat tangannya Allah secara hakikat. Secara hakikat. Allah juga melipat, ya, melipat. Dan Allah mengambil, ya. Dan Allah juga mengambil. Allah juga mengambil dengan tangannya. Ya, ini sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, yang semuanya mengerucut kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita berhati-hati betul ya ketika menyatakan dengan secara yakin Allah itu memiliki sifat tangan, ya, bahkan Allah memiliki dua tangan dan Allah mengaktifkan, ya, mempergunakan tangannya sebagaimana, ya, secara apa yang kita ketahui secara hakikat, ya, seperti tadi sudah disebutkan Allah menggenggam, melipat, mengambil. Ini semua datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya.
Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar, barakallahu fikum, ya, was samawati matwiyatum biyaminih, ya, dan langit-langit itu akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya, ya. Wa kadzalika jaa fi sunnah fi ahaditsin iddati anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah ya'taqiduna anna kilta yadai, ya, Allahu azza wa jalla yaminun, dan ahlu sunnah di antaranya menetapkan tangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yamin, kanan. Dari sisi kebaikan, ya, tangan Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan akidah ahlu sunnah, ya, yaitu adalah tangan kanan. Tangan Allahu azza wa jalla tangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kanan. Kenapa demikian? Karena ini berdasarkan min jihatil khair, dari sisi kebaikan-kebaikan, keutamaan dan juga keberkahan, ya. Dan di antara dalil yang menyebutkan terkait tangannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kanan, ini sebagaimana telah sabit berdasarkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yatwillahu as-samawati yaumal qiyamah. Allah melipat langit-langit pada hari kiamat, summa ya'khuduhunna biyadihil yumna. Kemudian diambil langit-langit itu, ya, dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala, summa yatwil ardin. Kemudian bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ya'khuduhunna. Kemudian bumi itu diambil bisimalihi, ya, dengan tangan kanannya. Qalu hadza dalilun ala anna al-yadal ukhra ismuha asy-shimal. Ini menunjukkan, ya, Ahlussunnah membawakan dalil sebagai bukti yang menunjukkan bahwasannya tangan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu diberikan nama asy-shimal, ya, asy-shimal. Tetapi datang juga riwayat lainnya, ja'a fi ba'dil ahadis, dari sebagian riwayat-riwayat hadis yang lainnya, ya, akan tetapi itu dilemahkan, ya, dilemahkan tentang isbat al-yasar, ya, yaitu apa namanya, tangannya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri, ini lemah, ya, ini lemah. Adapun makna sebenarnya, ya, wal yasar wasyimal, ya, kiri ataupun kanan itu bimana wahid, dengan satu makna, ya, satu makna, ya, satu makna. Sehingga ini disebut dengan satu makna, tidak dibedakan, ya, tidak dibedakan, satu makna. Jadi barakallahu fikum, idan hada huwa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah wa huwa isbatun sifatul yadain lillahi azza wajal. Ya, yang terpenting di sini barakallahu fikum, ahli sunnah menetapkan tadi, ya, Allah memiliki apa? Memiliki tangan, ya, secara hakikat, dan Allah memiliki dua tangan. Ya, tangan Allah kanan.
kiri dan kanan itu satu makna, dan juga pendapat yang sahih lainnya yaitu adalah ya yang terpenting di sini adalah kesimpulannya Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan ya. Taib. Nah, kemudian mulai kita masuk ke dalam membantah sanggahan setelah kita menetapkan secara pasti ya, meskipun kita tidak menyebutkan adilatus syar'iyyah, dalil-dalil syar'i yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara apa namanya? Secara detail, dan juga asar para salaf ya, bukan berarti kita tidak memiliki dalil, dan justru sebaliknya kita memiliki banyak sekali dalil yang bisa untuk kita sebutkan, tapi karena memang kita melihat kepada pertemuan malam hari ini ya, sehingganya kita ingin mengajak kepada antum semua ya untuk meyakini betul-betul bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Ini sifat yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan ya. Tidak boleh mengingkari ataupun mentakwil ya, ataupun mentafwid, menyerahkan secara batil ya. Taib. Kemudian barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Bagaimana bila dikatakan kepada kita ya, bagaimana kita apa? Nusbitu lillahi azza wa jalla sifatal yad. Kok bisa kita memberikan ya, membuat statement bahwa kita menetapkan Allah memiliki sifat apa namanya? Allah memiliki sifat tangan. Ya, Allah memiliki tangan seperti itu. Kok bisa? Ya. Wal yad, dan yang dimaksud dengan tangan itu adalah min sifatil makhluqin. Bukankah tangan itu adalah merupakan sifatnya makhluk? Ya, kalau begitu orang yang menyebutkan Allah memiliki tangan berarti apa? Ya, kata lainnya sebagai orang-orang yang berpemahaman dengan apa? Ya, tajsim, menjisimkan Allah, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, seperti itu, paham ya? Taib. Jadi ini adalah pertanyaan yang maksudnya adalah untuk apa? Membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian bagaimana jawabannya nanti? Itu akan disebutkan. Ya, kok bisa kita memberikan statement ya, mengisbat, menetapkan bahwasanya Allah punya tangan, sedangkan tangan itu adalah ya sifatnya makhluk, kan gitu. Katakan kepada orang tersebut ya, sebagaimana di dalam Asy-Syura, Quran Asy-Syura, jawabannya adalah Quran ya, Quran Asy-Syura ayat 11 ya, ayat 11 ya. Ini jawaban secara sederhana ya, karena kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang benar-benar lagi itu mungkin pelajaran beda, karena ini adalah pelajaran magister ataupun pelajaran-pelajaran doktoral ya. Tapi untuk secara umum, ketika kita ditanyakan seperti itu, ya, bagaimana Anda itu bisa membuat statement untuk menetapkan sifat bahwasanya Allah memiliki tangan? Tangan itu adalah sifat makhluk. Kok bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci? Ya, maka jawab kepada orang tersebut dengan dalil ayat daripada surat Asy-Syura ini. Ketika Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan suatu makhluk apapun. Ya, ini Allah yang mengkhabarkan, wallahu samiun basir, ya, kalau tidak salah ayatnya wallahu samiun basir. Kemudian Allah setelah mengatakan Allah tidak serupa dengan suatu makhluk apapun, Allah menjelaskan di setelahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya sifat apa? Mendengar dan melihat. Allah punya sifat mendengar dan juga melihat, ya. Bagaimana? Padahal Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu makhluk apapun. Bukankah mendengar dan melihat itu juga bagian daripada sifat makhluk? Ya. Jadi jawaban secara umum adalah di dalam surat Asy-Syura ini ayat 11 ya. Taib. Kemudian dikatakan kenapa kita tidak mentakwil ya
memalingkan makna daripada sebenarnya. Ya, sebagaimana kebanyakan orang telah mentakwilnya, kan seperti itu. Ya, terhadap sifat-sifat Allah ini. Ya. Tujuannya apa? Untuk tanzih. Tujuannya untuk tanzih, mensucikan Allah dari sifat makhluk. Ya, sehingga Allah itu tidak akan dikesankan serupa dengan makhluk. Itu disebut dengan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan bahasa syariatnya adalah tanzih. Tanzih. Apa tanzih? Ya, mensucikan Allah. Tanzih maknanya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluk. Karena makhluk itu adalah ya adalah ciptaannya Allah. Makhluk itu memiliki kekurangan, sedangkan Allah Azza wa Jal sifatnya adalah Rabb, adalah Tuhan. Tidak mungkin ada padanya kekurangan, dan itu akan menggugurkan daripada eksistensi ketuhanan, kan seperti itu. Ya, jadi nggak mungkin Allah itu punya tangan. Ya, ini namanya apa? Sifat tajsim kata mereka. Dalam tanda kutip sifat tajsim. Ya, tanzih mensucikan maknanya. Ya, kalau gitu kita takwil saja, kita palingkan daripada tekstual atau zahir ayat kepada makna selainnya. Ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian kita mungkin boleh jadi kita katakan sebagaimana yang tertera di dalam eh, surat Al-Fat ayat 10. Ini pendapat Jahmiyah seperti itu ya. Kalau gitu kita katakan saja sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat, yadullahi fawqa aydihim. Ya, innalladzina yubayyunaka ya apa namanya? Innama yubayyunallah. Ya. Kemudian kata Allah yadullahi fawqa aydihim. Ini tentang para sahabat yang dikenal dengan bai'atur ridwan. Bai'at ridwan, ya. Jadi ketika Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, hanyalah mereka itu berbaiat kepada Allah. Tangan Allah berada di tangan mereka, di atas tangan mereka. Ya, maknanya adalah Allah itu mendukung dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Kenapa kita tidak katakan seperti itu? Ya, makna yad di sini adalah Allah itu menghendaki apa yang mereka kerjakan. Ya, jangan dikatakan yad itu tangan sebagaimana yang difahami oleh kita saat ini. Yad maknanya adalah tangan, tidak. Tapi maksudnya adalah keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Iya. Memang jelimet ketika membahas secara terkait terutama persoalan asma wa sifat, karena memang lawan kita itu adalah mutakallimin. Ya, ahli kalam. Ya, ahli kalam. Mereka ahli ro'yu, ahli mantik, ahli bahasa, dan ini masih bahasan umum, belum lebih mendalam, belum, ya. Makanya dikatakan bahasan seperti ini adalah bahasan doktoral, ya, tidak sembarangan orang, karena memang jelimet sekali, ya. Alih-alih antum ini ingin mempelajari sekaligus membantah, justru nanti antum malah justru menjadi mutakalim nantinya, ya. Nas'al salafiyah. Tidak, jangan sampai. Tapi ini secara umum seperti itu. Mereka berdalil sebagaimana dalam surat Al-Fat ayat 10, yadullahi fawqa aydihim. Ya, jadi tangannya Allah berada di atas tangannya para sahabat, maknahu ar-ridho. Keridhoannya Allah, ya, atau kudroh seperti itu. Ya, wa amsalu hadhil ayah innama hiya qudratuhu. Ya, jadi makna tangan itu maknanya lainnya adalah kudroh kata mereka. Ya, kudroh kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu takwilan mereka, Jahmiyah, ya, Al-Asy'ari dan semisalnya. Atau nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang disebutkan di dalam bab takwil itu adalah babun wasi'. Bab yang luas bahasannya, tidak sempit, tidak, tapi bahasannya luas. Ya, paham sampai di sini? Insyaallah taala. Ya, jadi kalau begitu sebetulnya mereka itu apa? Sudah beriltizam terhadap tasbih, ya. Setelah kita membantah mereka dengan surat Asy-Syura, tapi ternyata di lain kesempatan mereka juga membawakan dalil surat Al-Fat, ya, ayat 10. Kalau begitu maknanya secara tidak langsung justru mereka lah yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, beriltizam kepada sifat tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kok bisa nanti?
Kemudian bantahan setelahnya, setelah kita membawakan surat Asy-Syu'ara, ya, bantahan surat Asy-Syu'ara, kemudian kita katakan kepada mereka, annana la natakallam illa bima ja'a fihi dalilun ayatun aw hadis. Tidaklah kita berbicara, ya, kemudian kita beriman terkait asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah datang dengannya, ya, Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Ya, naqulu bima qala bihi al-kitab was sunnah. Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an afwan. Sunnah dan juga asar. Kita tidak berbicara di luar daripada ini, ya. Kapan saja antum berbicara di luar daripada ini menandakan kezindikan. Dan juga asar. Ini pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Seperti itu, ya. Jadi kita tidak akan berbicara kecuali dengan apa yang telah datang dengannya dalil, ayat dan juga hadis. Wa naqulu bima qala bihi al-kitab was sunnah wa nanfi ma nafyu fil kitab was sunnah. Kita menafikan apa saja yang dinafikan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga kita menetapkan apa saja yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, wa nasqutu amma lam ya'ti fil kitab was sunnah. Dan kita berdiam diri, menahan lisan kita untuk bertindak, ya, melangkahi Al-Quran dan As-Sunnah serta asar para salaf. Kita diam ketika Al-Quran dan As-Sunnah dan asar para salaf itu tidak berbicara tentangnya. Kita diam, tidak melangkahi, ya, tidak melangkahi. Karena kita adalah kaum yang ittiba, ya, kita adalah kaum yang ittiba. Itu yang pertama. Sekaligus yang kedua sebetulnya, ya. Karena yang pertama tadi sudah bantahnya adalah Asy-Syu'ara, ya, ayat 11. Kemudian yang ketiga, bantahan berikutnya, ya, annana na'taqidu anna al-Qur'ana was sunnata ja'alahumallahu azza wa jalla hidayatan wa nuran wa busyra lil muslimin. Ya, Al-Qur'an, As-Sunnah Allah jadikan dengan keduanya itu ada sebagai apa? Ya, hidayah. Sebagai hidayah. Hidayah, ya, sebagai hidayah. Afwan. Al-Quran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hidayah, kemudian cahaya, kemudian dijadikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, kemudian busyra, kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Maka gak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah ini ketika berbicara tentang, ya, nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat secara tekstual atau zahir ayat itu adalah kesesatan di dalamnya. Tidak mungkin, ya, hada amrun mustahil. Ini adalah perkara yang mustahil, tidak mungkin. Allah jadikan dengannya Al-Quran, As-Sunnah itu adalah hidayah dan juga cahaya dan juga apa? Busyra lil muslimin atau lil mu'minin. Ya, bagi orang-orang yang beriman itu sebagai kabar gembira. Busyra, kabar gembira. Ya. Faham sampai di sini? Insyaallah. Sehingganya Allahu yatakallam bi kalami zahir syai'un wal muradu syai'un akhar wa la yubayyin dzalik. Ya. Maka tidak mungkin, ya, ketika Allah itu berbicara, ya, Allah itu berfirman di dalam Al-Qur'an secara zahir, yang kita dapati di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah punya tangan, Allah itu punya sifat mahabbah, ya, mencintai, Allah itu punya sifat ghadab, benci, marah, kecewa, ya, murka, mengazab, ya, Allah itu turun ke langit dunia, dan seterusnya dari nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian maksudnya lain daripada yang disebutkan oleh Allah secara tekstual. Ya, Allah berbicara demikian secara tekstual, ya secara tekstual Allah berbicara demikian. Ya, ada disebut dengan tekstual ayat. Contohnya apa? Aliyat, ya. Kemudian apa? Al-mahabbah dan seterusnya. Aliyat, al-mahabbah dan seterusnya. Dari nama-nama dan sifat Allah seperti itu ya. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud yang lain. Ya, dengan maksud yang lain sebagaimana anggapan ataupun keinginan daripada sekte kufar Jahmiyah ataupun Al-Asy'ariyah. Faham tidak sampai di sini? Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tertera di dalam Al-Qur'an secara tekstual yang kita baca siang dan malam, yang kita hafalkan, yang kita memperbaiki bacaan kita dengannya. Kita berharap setiap bacaan kita mendapatkan pahala. Kita berharap kepada Allah untuk menjadikan bacaan dan hafalan kita ini sebagai apa? Syafaat di hari kiamat. Ya, kita meyakini secara pasti bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi kemudian ternyata yang kita baca semuanya itu dimaksudkan dengan maksud yang lain. Ya, tidak sebagaimana tekstual ayat. Dan uniknya di sini la yubayyin zalika. Allah tidak menjelaskannya. Gimana? Ya, Allah tidak menjelaskan la yubayyin. Allah enggak menyebutkan ya iyat itu makna lainnya seperti ini, seperti kudrah ataupun nikmat, ya. Atau hadis pun tidak menjelaskannya bagaimana. Ya. Maka kalau itu adalah sebuah kesesatan, mesti Allah dan Rasul dan para salaf itu telah menjelaskannya. Ya. Ini secara tidak langsung Al-Asy'ariyah imma dia menuduh ya Allah dan Rasulnya itu tidak amanah, ya Allah dan Rasulnya telah keliru, Allah dan Rasulnya telah salah di dalam menyebarkan agamanya karena tidak menjelaskan makna sebenarnya daripada makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, atau imma mereka memang mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Kedua-duanya adalah kekufuran. Maka dikatakan mereka itu adalah takfiri. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang sekte Khawarij, maka Nabi SAW mengatakan hum kilab annar. Mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka. Ya, seperti itu. Faham sampai di sini insyaallah. Ya, insyaallah. Jadi mereka telah mengesankan buruk secara tidak langsung, ya, kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dari kalangan wali-walinya. Ya, maka bagaimana mungkin Allah itu berbicara di dalam Al-Qur'an, ya, begini dan seterusnya, kemudian dimaksudkan dengan maksud yang lain, tapi di sisi lain juga Allah tidak menjelaskannya. Bagaimana? Ini sebuah kontradiksi, tanakut, ya, kontradiksi, saling bertentangan, ya, pemikiran yang rancu dan juga liar, bercanggah, seperti itu. Kalau begitu Al-Qur'an bukan kitab yang di dalamnya itu hidayah, ya, lam yakunil Qur'anu hina idzin kitab hidayah, ya, maka tidak mungkin Al-Qur'an itu menjadi kitab yang ya disebutkan di dalamnya sebagai hidayah, sebagai nur, cahaya, ya, dan seterusnya. Kalau begitu Al-Qur'an secara hakikat ya isinya adalah kesesatan. Kalau begitu kenapa bisa dikatakan Al-Qur'an di dalamnya kesesatan meskipun secara tidak langsung, ya, karena ini sedang kita membantah daripada sekte Asy'ariyah, membedah pemikirannya secara global. Kenapa dikatakan Al-Qur'an isinya kesesatan? Ya, kenapa Al-Qur'an di dalamnya isinya kesesatan? Kenapa? Karena Al-Qur'an menjelaskan kepada kita Allah itu memiliki tangan, Allah itu memiliki betis, Allah itu tertawa, Allah itu turun ke langit dunia, ya, dan seterusnya. Sedangkan Ahlu Sunnah mengimani sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Mengimani sebagaimana yang telah Nabi SAW itu menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Mengimani sebagaimana yang para sahabat, para salaf itu telah mendapatkan pengajaran secara langsung daripada Nabi SAW. Ya, kalau begitu kita sesat, Al-Quran sesat, semua sesat, kufur kalau begitu. Ya, jadi seperti itu secara tidak langsung mereka mengkafirkan Ahlu Sunnah. Ya, mereka menuduh ya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah keliru, Allah itu salah, Allah itu tidak memiliki hikmah, ya. Karena telah mengajarkan kesesatan di dalam Al-Qur'an.
Kita baca Allah memiliki yad, tapi di sisi lain Allah tidak menjelaskannya. Yad itu apa? Tiba-tiba muncul generasi belakangan yang merasa lebih faqih, afqah ataupun lebih a'lam daripada syariat. Ya, oh yad itu maknanya bukan tangan. Jangan dikatakan tangan, kita tafwid saja sebagaimana ya sesuai dengan bahasa yad itu sudah, tidak perlu kita tafsir kita tidak perlu kita terjemahkan maknanya tangan, ya, atau kita takwil tangan maknanya tadi kudroh, nikmat dan seterusnya. Ya, subhanallah ya, subhanallah. Jadi kalau begitu Al-Qur'an adalah kesesatan ya, berdasarkan pemikiran daripada sekte kufar daripada Al-Asy'ariyah ataupun Jahmiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surat An-Nisa, barakallahu fikum. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat berapa? Ya, surat An-Nisa ayat 26. Antum bisa buka ayat ini. Bagaimana Allah menjelaskan terhadap dirinya Ini susah sekali ya. Allah juga menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 26 ya, ketika kita membantah daripada pemikiran Asy'ariyah tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 26, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah menginginkan ya untuk menjelaskan kepada kalian. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, maknanya Allah tengah menjelaskan kepada manusia seluruhnya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan untuk manusia seluruhnya. Ya, berdasarkan perantara daripada ya malaikat Jibril yang diajarkan kepada Nabi SAW, dan Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Ya. Mungkinkah ya kita mengatakan Allah menginginkan kesesatan untuk kita? Ya. Mungkinkah kita akan mengatakan ya Allahu yuridullahu yudillukum, untuk menyesatkan kita? Mungkin tidak seperti itu. Ini pemikiran yang sangat ya bejat sekali. Pemikiran yang sangat buruk, ya, pemikiran yang sangat rusak, ya. Atau memberikan talbis kepada kita, ya, memberikan talbis kepada kita. Idzan Al-Qur'an zahiruhu muradun wa zahiruhu haqqun. Apa yang dimaksudkan dengannya Al-Qur'an, ya, dan juga secara tekstual daripada ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an itu yang kita baca, itu seluruhnya adalah hak, ya. Kita tahu Al-Qur'an itu adalah di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabih, ya, ada ayat yang perlu diberikan tafsirnya, dan tafsirnya itu kembali kepada ayat-ayat muhkam. Dan ada ayat-ayat muhkam yang tidak perlu kita ya memberikan tafsirnya, seperti itu. Sudah jelas maknanya. Wa zahiruhu walladhi aradallahu minna an nafhamahu. Yang Allah inginkan ketika Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada kita itu adalah memahaminya. Ya, memahaminya, bukan membantah dan juga mencari-cari makna selain yang telah Allah tetapkan. Itu namanya membantah, mu'rid, kufur, i'rad, ya, membangkang. Ya. Maka walau kana syai'un min khilafin dzalik yubayyinullahu wa yubayyinuhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaupun yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an itu berbeda dari semestinya secara tekstual ayat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjelaskannya, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya ibnu Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam pasti akan menerangkan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita makna ayat ini begini. Bukan sebagaimana yang difahami kalau ayat itu tangan, pasti seperti itu. Tapi ternyata tidak. Ya, padahal Al-Qur'an ini datang dengan kejelasan yang nyata. Itu tadi sebagai hidayah, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, ya, sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman. Ya, kalaupun ayat-ayat yang turun itu tidak sesuai dengan maksudnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendirilah yang akan menjelaskan dan juga nabinya akan menjelaskannya. Ya, faham sampai di sini? Maka orang-orang atau sekte kelompok yang menyelisihi daripada ya agamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diantaranya adalah Jahmiyah, ya, yang menafikan secara keseluruhan,
ya. Kemudian Mu'tazilah juga sama secara keseluruhan, ya. Kemudian juga ada Asy'ariyah, ya, yang mengambil hanya sebagian kecil saja. Tapi hakikatnya mereka menafikan, mentaktil hanya saja dengan cara takwil, ya, hanya saja dengan cara takwil, menafikan makna yang hakikatnya sebetulnya adalah mentaktil, mengosongkan, menghilangkan makna sebenar daripada, ya, Al-Qur'anul Karim. Kemudian ada Maturidiyah, sama seperti Asy'ariyah dan semisal mereka. Ya, mereka apa? Juhud terhadap Al-Qur'anul Karim, ingkar kepada Al-Qur'anul Karim. Wasal afiyah. Kemudian halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina matala hadzal Qur'an ala ashabihi tala qauluhu ta'ala yadullahi fawqa aydihim dalam surat Al-Fatah di ayat 10. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal arsistawa sebagian dalam surat At-Taha. Kemudian Allah menyebutkan juga dalam Al-Qur'an wa ghadiballahu 'alaihim dalam surat Al-Fat, ya. Kemudian Allah mengatakan juga dalam Al-Qur'an yuhibbuhum wa yuhibbunahu dalam surat Al-Maidah, ya, tentang ayat jihad, ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya. Maka wa masyakil hadzalika min hadhil ayah, di manakah iskal persoalan yang menjadi topik, ya, pembicaraan secara khusus di dalam perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan Al-Asy'ariyah, ya. Apakah aqwala Nabi SAW li sahabat intabihu antum taqra'una kalaman zahiruhu at-tashbih. Ya ikhwah, perhatikan. Ketika tadi ayat-ayat disebutkan, apakah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya, perhatikan oleh kalian, ya, apakah kalian telah membaca Al-Quran, sebuah kalam, sebuah firman yang zahirnya adalah bentuk penyerupaan, at-tashbih. Ada Nabi SAW mengatakan demikian kepada para sahabatnya? Ya, walahu ta'wilun akhar yukhalifu zahiru. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan takwil lain, ya, yang menyelisih daripada tekstual ayat. Adakah Nabi SAW demikian? Ya, apakah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya, kalian membaca ayat yang, ya, membaca ayat, ya, secara tekstual itu sebagai disebut tasbih, sebagai tasbih. Adakah Nabi SAW demikian kepada para sahabatnya ketika membacakan ayat-ayat tadi, ya? Atau Nabi SAW dia mengatakan kepada para sahabatnya mentakwil, takwil, ya, selain daripada tekstual ayat. Apakah demikian? Ya, apakah demikian? Ini pertanyaan, ya. Ini pertanyaan yang sekaligus menjadi jawaban. Pertanyaan yang sekaligus menjadi jawaban. Kemudian, apakah Nabi SAW menghati-hatikan para sahabatnya, wahdharu fa innakum in akhadtum, ya, hadzal kalam ala dhahirihi, ya, kalian menyerupakannya. Apakah kalian ketika mengambil firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tekstual itu adalah bentuk syibh, ya, penyerupaan, tasbih, ya, sedangkan wat tasbih kufrun, ya. Kemudian adakah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya, membaca atau mengimani, ya. Kalau hanya sekedar membaca, mereka pun membaca, tapi mengimani maknanya. Mengimani, ya, mengimani tekstual. Tekstual daripada ayat itu adalah bentuk daripada tasbih, sedangkan tasbih itu adalah, ya, apa? Kekufuran. Ya, kita sudah sebutkan di pertemuan yang lainnya, di dalam pelajaran kita lainnya, bahwasanya tasbih itu adalah kekufuran. Menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kekufuran. Ya, itu disebut dengan sekte daripada Mujassimah. Sedangkan tasbih adalah kekufuran, kan seperti itu. Ya, ata'lamuna an-nabiyya
qala hada, apakah kalian wahai Asy'ariyah, wahai Jahmiyah, wahai Anjas, ya Asy'ariyah, ya kufar, ya mukhannisul Jahmiyah, banci-bancinya Jahmiyah. Ini pertanyaan seluruhnya kepada al-Asy'ariyah. Apakah Nabi SAW mengatakan demikian? Apakah Nabi SAW ya mengajarkan dan juga mengatakan kepada para sahabatnya demikian? Ya. Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu kufar ya, banci-banci Jahmiyah. Ya, adakah Nabi SAW mengatakan demikian kepada para sahabatnya? Membaca ayat itu secara tekstual adalah tasbih, ya, ataupun beliau SAW mentakwil kepada makna selainnya daripada tekstual ayat, kemudian menuduhkan para sahabat itu tengah melakukan tasbih dan tasbih itu adalah kekufuran. Adakah Nabi SAW mengatakan demikian? Ata'lamuna an-nabiy SAW qala hada. Apakah kalian mengetahui Nabi SAW mengatakan demikian? Ya, apa jawabannya? Padahal Nabi SAW telah mengajarkan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat itu mengajarkan kepada para tabi'in, ya. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran yang datang di dalamnya bagaimana sifat dan nama-namanya Allah, kemudian datang dari hadis Nabi SAW sebagaimana yang Nabi SAW beliau sabdakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir au kama qala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu ya di setiap malam turun ke langit dunia di sepertiga malam, mengijabah doa hamba-hambanya. Siapa saja yang meminta Allah kabulkan, siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Ya, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Bagaimana? Ya. Apakah al-Asy'ariyah kufar itu, ya, mereka mengetahui secara pasti ada seorang pun saja dari kalangan sahabat, ya, yang mengatakan kepada para tabi'in, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzil haqiqatan, turun secara hakikat, ya. Sehingga maksudnya adalah ya an-nuzul atau yanzil, ya, sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala yang dimaknai secara hakikat berdasarkan akidah ahlu sunnah itu adalah yaqtadi bihi ay at-tashbih. Apakah itu semua adalah bentuk daripada tashbih, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, sedangkan at-tashbih maknahu ay kufrun, ya, maknanya adalah kekafiran. Maka al-jawab la. Ya, al-jawab la. Sama sekali tidak. Ya. Jadi tidak ada para sahabat demikian berpemahaman dan juga para tabi'in, tidak ada. Ya, ataupun atba'ut tabi'in, tidak ada. Sehingganya idzan kullu hada yadullu ala anna hadzal Qur'an ala dhahirihi. Ya, jadi semua hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang tadi yang secuil itu dibacakan tadi itu menunjukkan berdasarkan tekstual zahir daripada ayat. Ya, wa anna Allah azza wa jalla arada minna an na'taqida zahiruhu. Ya, Allah menginginkan untuk kita beriman, memahami betul-betul zahir daripada ayat tersebut. Ya. Wa hada aslun muhim. Ya. Ini adalah persoalan penting yang wajib bagi setiap kaum muslimin itu apa? Al-ihtimam. Ya. Al-ihtimam. Al-ihtimam. Apa al-ihtimam? Ya, memperhatikan betul-betul. Ihtimam namanya. Ya, memperhatikan betul-betul secara secara seksama. Ya, secara seksama seperti itu. An-nusus ala zahiriha wa zahiruha muradullah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka walau kanal amru ala khilafin dzalik
labayyana rabbuna walabayyat wal apa namanya walabayyana nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jika saja tekstual ayat itu menyelisihi ataupun hadis-hadis itu menyelisihi daripada makna sebenarnya, maka sudah barang tentu Allah itu menjelaskan dan juga Nabi-Nya SAW itu juga menjelaskan, ya, menjelaskan kepada kita, sampai kepada kita, ya, makna-makna sebenar daripada, ya, setiap ayat, setiap kata, setiap, ya, maksud yang menunjukkan terkait sifat dan namanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya itu pasti sampai kepada kita. Tidak mungkin Allah itu tidak, ya, terutama di dalam persoalan akidah, Allah tidak memberikan keterangan. Terlebih lagi persoalan akidah, tidak mungkin. Ya, jadi akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah itu adalah akidah yang jelas, terang, wadih, jelas. Dan di sisi lain akidah Ahlus Sunnah itu adalah mudah. Ya, akidahnya Ahlus Sunnah itu adalah mudah, tidak jelimet, tidak, ya, sudah jelimet, sudah kadung keblinger, kufur pula, ya, tidak seperti itu. Ini adalah mukhtasar saja, ya, ringkasan talkhis, ya, yang wajib untuk kita memahami secara benar seperti itu. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud terkait ingkarnya Jahmiyah terhadap tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaan lainnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah Nabi SAW ya'lamu annal haq fi hadhihi nusus fima dzakartum, ya, aw lam yakun ya'lam? Apakah Nabi SAW itu tidak ngerti, ya, terkait persoalan Al-Qur'an yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya? Dan kita nggak butuh jawaban yang ketiga, ya. Kita hanya butuh Nabi SAW itu tahu atau tidak tahu, seperti itu, ya. Ya, imma ya'lam aw la ya'lam, ya. Jawabannya hanya ada dua. Nabi SAW itu mengetahui daripada Al-Qur'anul Karim atau Nabi SAW tidak mengetahuinya. Hanya dua itu, ya. Sebagaimana ketika dibacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa di dalam surat Thaha, ya. Apakah makna daripada istawa, ya, itu dimaknakan dengan istila atau istaula? Aw lam yakun ya'lam, atau Nabi SAW justru nggak tahu, ya. Ketika ada sekte Asy'ariyah mengatakan istawa itu maknanya adalah istaula, ya, istaula menguasai, ya, istawa Allah Subhanahu wa taala istawa, ya. Kita sudah belajar di dalam kalau tidak salah akidah Ar-Raziyain persoalan istiwanya Allah. Ada 5 tafsiran dari para sahabat, ya. 5 tafsiran dari para salaf yang menafsirkan istawanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, istawanya Allah Subhanahu wa taala. Istawa. Apakah makna istawa itu istaula atau istila sebagaimana yang ditafsirkan, ya, ditakwil oleh sekte daripada Asy'ariyah? Apakah Nabi SAW itu nggak ngerti sehingga orang-orang Asy'ariyah itu lebih ngerti daripada Nabi SAW? Ya. Akana ya'lam anna qawlahu yadullah, tangannya Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Fat ayat 10, ya, bi mana qudratihi, ya, bi mana qudratihi au lam yakun ya'lam, atau justru Nabi nggak ngerti ketika disebutkan terkait yadnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yadnya Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah kudrah. Apakah Nabi SAW itu tidak tahu? Ini pertanyaan lagi, ya. Jadi jawabannya hanya dua, tahu atau tidak tahu, ya. Imma taqulu ya'lam au taqulu la ya'lam. Kalian wahai zanadiqah, wahai, ya, mukhannisul Jahmiyah, wahai kuffar, ya, wahai takfiri kadzabun affakun, katakanlah bahwasanya Nabi SAW itu tahu ataupun tidak tahu. Hanya itu saja. Wala jawaban salisan. Kita nggak butuh jawaban yang ketiga berbelit-belit, ya. Kita nggak butuh. Ya, kita nggak butuh dengan metode jawaban dengan cara mantik, dengan cara akal-akalan, tidak. Katakan saja Nabi SAW itu tahu atau tidak tahu. Makna istawa itu maknanya istaula, makna yad itu adalah
kudrah, apakah Nabi SAW nggak ngerti? Hah? Subhanallah. Ya. Maka apabila kalian mengatakan fa in qultum la ya'lam faqad qultum qawlan 'aziman hadas syai'un ujab. Subhanallah. Kalau kalian mengatakan secara jujur dan gentle, ya, bukan sebagaimana banci-bancinya Jahmiyah, ya, yang memanipulasi, memiliki standar ganda di dalam berpemahaman atau beragama, kalian katakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak tahu, ya, makna istiwa atau istawa itu maknanya istaula, iyat itu adalah maknanya kudrah. Nabi SAW nggak ngerti, nggak tahu. Maka kalian telah berkata sesuatu yang sangat azim, ya, buhtanun azim, ya, buhtan wal iftira, kedustaan yang sangat luar biasa. Ya, kalian kufur dengan itu. Ya, kalian kufur, memang kalian sekte kufar. Ya, kadzabtum qauluhu azza wajal, ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-sabit fi sahih, ya, wallahi inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Ya, kata Nabi SAW ketika beliau menyebutkan bagaimana beliau mengatakan, demi Allah sesungguhnya sayalah orang yang paling mengerti betul terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mengilmui terhadap agama ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyadduhum, ya, lahu khasyah, dan beliau yang paling memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini membantah kalau mereka itu secara gentle mengatakan apa? Nabi SAW tidak mengetahui. Za'amtum annakum antum a'lamu billahi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hadza la yuqalu muslim. Kalau kalian mengatakan dengan gentle, ya, kalian lebih mengetahui daripada Nabi SAW, maka ini bukanlah keyakinannya orang-orang Islam. Ini keyakinan orang-orang kafir, ya. Karena memang mereka hakikatnya orang-orang kafir itu apa? Takdzib kepada Nabi SAW, mendustakan Nabi SAW. Itu satu. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kita berpindah, ya, kepada pertanyaan yang kedua, kepada sekte kufar Jahmiyah Asy'ariyah. Apakah Nabi SAW itu tidak memiliki kudrah, kemampuan untuk apa? Ifshah wal bayan, memberikan penjelasan, ya, penjabaran, pembelajaran kepada kita ataupun tidak? Apakah Nabi nggak mampu untuk menjelaskan atau memberikan pembelajaran kepada kita? Hah? Hal kana Nabi SAW baligan fasihan qadiran ala ay yaqula innal haqqa fima qultum. Ya. Jadi jawabannya juga hanya dua. Imma an taqulu kana qadiran 'alal ifsah, Nabi SAW itu mampu untuk memberikan penjelasan kepada kaum muslimin, atau aw lam yakun qadiran 'alal ifsah, ya, wala jawaban salisan. Atau Nabi SAW enggak mampu untuk memberikan penjelasan. Ya, hanya itu saja. Jawabannya dua. Ya, tidak ada jawaban yang ketiga. Ya, padahal Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Maryam atau surat Ibrahim, dalam surat Ibrahim ayat keempat, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah Allah mengutus, ya, kami mengutus seorang rasul kepada kaumnya kecuali dengan apa? Menggunakan bahasa kaumnya. Ya, untuk apa tujuannya? Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka, ya, dakwah, ya, memberikan risalah dakwah, mengemban dakwah kepada manusia. Dalam surat Ibrahim ayat 4. Ya. Kalau begitu kalian lebih faham, lebih mampu untuk menjelaskan kebenaran daripada Nabi SAW. Ya. Kalau begitu kalian lebih a'lam daripada Nabi SAW, lebih mampu untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia. Oh, makna yat itu adalah kudrah, makna istawa adalah maknanya adalah istaula, dan seterusnya seperti itu. Ya. Subhanallah. Ya, wa antum indakumul qudrah 'alal fasahah wal bayan, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahul qudrah.
ya, Asy'ariyah yang lebih faham terhadap agama, sedangkan Nabi SAW nggak ngerti terhadap agama. Ya, Asy'ariyah yang lebih fasih, lebih fasoha, lebih mampu menjelaskan, ma'indahu al-qudrah, wa Nabi SAW ma'indahu qudrah, sedangkan Nabi SAW nggak punya qudrah, nggak memiliki kemampuan akan hal tersebut. Ya, ini sesuatu yang ajib ya. Iya. Balin Nabi SAW afsahun nas, padahal Nabi SAW adalah manusia yang paling fasih di antara manusia lainnya. Ya, subhanallah. Jadi itu adalah kebejatan dan kebobrokan daripada sekte takfiri Khawarij al-Asy'ariyah. Mereka kufar, bukan orang Islam, mereka ateis, tidak beriman kepada Allah. Ya, kok bisa ada orang yang memasukkan al-Asy'ariyah itu ke dalam barisan Ahlus Sunnah, ya, meyakini bahwasanya mereka itu muslim, ya, subhanallah. Ibnu Taimiyah, ya, dan seterusnya pengikut mereka itu, ya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, ya, ini panjang sekali memang. Padahal ini secara umum ya. Apakah Nabi SAW akan Nabi SAW yuridu lana al-khair wal hidayah? Apakah Nabi SAW menghendaki, menginginkan kepada kita sebuah kebaikan dan juga hidayah, petunjuk? Am yuridu bina, ya, asyar wad dalal? Apakah justru Nabi SAW menginginkan kepada kita keburukan dan juga kesesatan? Gak mungkin ya ikhwah, gak mungkin. Ya, ma'indana illa jawabain. Kita nggak punya kecuali hanya ada dua jawaban, satu yang benar. Nggak mungkin kita punya jawaban selain daripada dua jawaban itu. Ima'an yaqulu anna Nabi SAW kana yuridu lana al-khair harisan alaina. Apakah kita mengatakan bahwa Nabi SAW itu menginginkan kebaikan dan bahkan beliau bersungguh-sungguh terhadap kebaikan itu kepada kita, atau yuridu lana al-hidayah, menginginkan kepada kita hidayah, au annahu lam yakun kadzalik, atau Nabi SAW enggak menginginkan itu semua. Nabi SAW menginginkan kekufuran, kesyirikan, ya, kesesatan dan seterusnya. Subhanallah. In qalu innahu la yuridu bina al-khair, la yuridu bina ayyahtadi. Kalau seandainya Asy'ariyah itu mengatakan bahwasanya Nabi SAW enggak menginginkan kepada kita kebaikan dan juga hidayah, faqad kadzdzabu. Mereka sungguh telah berdusta kepada Allah. Maknahu kufur kepada Allah, kufrun billahil azim. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mengatakan di dalam surat apa? At-Taubah 128. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Intabi ikhwah, barakallahu fikum, ya. Ihtamu ya ikhwah. Antum perhatikan ayat ini, ihtamu di dalam surat At-Taubah, ya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah datang seorang rasul kepada kalian yang dia itu datang dari kaum kalian sendiri. Segala keburukan apa yang menyengsarakan kalian, ya, yang telah menimpa kalian berupa kepayahan, kesulitan, kesakitan di dalam beristiqomah berla ilaha illallah, itu telah menjadikan atau membuat berat di hati Nabi SAW. Ya, jadi Nabi SAW tahu apa yang menimpa para sahabatnya pada saat itu ketika mereka istiqomah memegangi la ilaha illallah. Mereka disiksa, diembargo, ya, kemudian diboikot sampai mereka itu cuma makan makan rumput, ya, dijauhi, dimusuhi, diperangi, dibunuh, disiksa. Nabi SAW itu tahu, bukan nggak tahu, bahkan itu menjadikan berat di hati Nabi SAW. Padahal Nabi SAW adalah, ya, makhluk yang paling memiliki sifat kasih sayang, ya, terutama kepada umat beliau SAW, ya. Jadi segala yang menyengsarakan para sahabat pada saat itu dari kalangan kaum muslimin itu membuat berat di hati Nabi SAW. Tapi di sisi lain beliau harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat bersemangat agar kalian itu beriman dan agar segala urusan kalian itu menjadi baik. Baik di sini berdasarkan timbangan syariat, bukan dengan akal dan juga hawa nafsu. Ya. Baik di situ adalah berdasarkan timbangan syariat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman, beliau sangatlah dalam kasih sayang dan rahmahnya. Ya. Jadi ini ayat ini membantah Asy'ariyah di dalam surat At-Taubah, ya.
Sehingganya Nabilah yang paling menginginkan petunjuk dan juga hidayah kepada orang-orang yang beriman, kepada umatnya beliau. Ya, bukan Asy'ariyah ya yang merasa mereka dengan akal dan hawa nafsu mereka yang kufur itu menginginkan kebaikan. Oh, makna yat itu bukan begini, makna yat itu bukan tangan, ya, makna istiwa itu bukan bersemayam di atas aras, istiwa di atas aras, ya bukan, tapi istaula, menguasai dan seterusnya. Ya, kenapa mereka nggak membuat agama sendiri saja, kan gitu ya? Kenapa mereka nggak buat agama sendiri saja? Ya, orang mereka itu bukan muslim. Mereka itu bukan muslim ya, wah. Ya, afani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Mereka itu Asy'ariyah itu bukan muslim. Maka sungguh aneh ya kalau ada yang mengatakan Asy'ariyah itu adalah bagian daripada ahlu sunnah, bagian daripada kaum muslimin, ya, dibedakan mana yang jahil ataupun tidak, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini kekufuran yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Taib, selesai sudah bahasan kita terkait ya bait daripada yang ke-10 dari Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud di dalam haiyahnya, Manzumatul Haiyah, ya. Apa kata beliau? Yunkirul Jahmi, Jahmiyah mengingkari kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat difahami dengan baik insyaallah taala. Sedikit dan kurangnya itu datang dari kelalaian dan ya kesalahan kita sebagai manusia dan juga datang dari syaitan. Adapun kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dan kurang ya, dengan banyaknya kekurangan yang ada di dalam majelis kita, semoga Allah jadikan keberkahan di dalamnya, kita mengambil manfaat dengannya, kemudian kita istiqomah beramal saleh di dalam kehidupan kita. Taib. Naktafi bihaqan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.